Perkenalkan, nama saya Sepia Pratista. Di video ini saya akan menjelaskan aturan produksi untuk state automata. Batasan aturan produksi pada state automata adalah alfa menurunkan atau menghasilkan beta, di mana alfa merupakan simbol non-terminal atau variabel, yaitu simbol yang masih bisa diturunkan, biasa ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan beta merupakan simbol terminal, yaitu simbol yang tidak bisa diturunkan lagi, biasa ditulis dengan huruf kecil dan terletak paling kanan bila ada. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu V, T, P, dan S, di mana V merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal, T merupakan himpunan simbol terminal, P merupakan himpunan aturan produksi, dan S merupakan simbol awal. Dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finite state automata, hal yang perlu kita ingat adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Di sini saya tampilkan sebuah diagram dari suatu finite state automata, di mana diagram ini memiliki inputan A dan B yang nantinya akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang kita bentuk. Kita misalkan simbol awal adalah S. Kita identikan S dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1. E kita identikan dengan Q1. Maka kita coba lihat pada diagram. Q0 kita identikan dengan S, membawa inputan A menuju Q1 atau kita identikan dengan E. Maka untuk aturan produksinya dapat kita tulis S kapital menghasilkan A kecil E kapital. Kemudian kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Dari Q1 mendapat transisi tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Di sini Q2 kita identikan dengan A dan Q3 kita identikan dengan B. Kita lihat pada diagram, Q1 tidak membawa inputan apapun menuju Q2 atau yang tadi kita identikan dengan A. Q1 juga tidak membawa inputan apapun ke Q3 atau yang tadinya kita identikan dengan B. Maka untuk aturan produksinya dapat kita tulis E kapital menghasilkan A kapital, E kapital menghasilkan B kapital, atau secara singkat dapat kita tulis E kapital menghasilkan A kapital atau B kapital. Kemudian dari Q2 mendapat input A tetap ke Q2 dan dari Q3 mendapat input B tetap ke Q3. Kita lihat pada diagram, Q2 atau yang kita identikan dengan A kapital membawa inputan A pada dirinya sendiri. Kemudian untuk Q3 atau yang kita identikan dengan B kapital membawa inputan B pada dirinya sendiri. Maka untuk aturan produksinya dapat kita tuliskan A kapital menghasilkan A kecil A kapital, B kapital menghasilkan B kecil B kapital. Kemudian dari Q2 mendapat input B ke Q4 dan dari Q3 mendapat input B ke Q4. Sementara itu Q4 adalah state akhir dan tidak ada lagi busur keluar atau panah keluar. Maka kita lihat pada diagram, Q2 menuju Q4 atau state akhir, Q3 menuju Q4 atau state akhir. Maka kita bisa tuliskan aturan produksinya. A kapital menghasilkan A kecil, B kapital menghasilkan B kecil. Kumpulan dari aturan produksi yang tadi kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. Secara formal, tata bahasa yang diperoleh dari otomata pada gambar atau diagram sebelumnya
yaitu V atau himpunan dari terminal, T merupakan himpunan dari simbol terminal, P merupakan kumpulan aturan produksi yang sudah kita dapatkan, dan S merupakan simbol awal. Kemudian masuk ada contoh kedua, aturan produksi. Inputannya adalah A dan B, dan untuk step awal kita identikan dengan S. S kita identikan untuk Q0, A untuk Q1, dan B untuk Q4. Maka aturan produksinya dapat kita tuliskan S kapital menghasilkan A kecil A kapital atau B kecil B kapital. Kemudian kita identikan C untuk Q2. Maka aturan produksinya dapat kita tuliskan A besar menghasilkan B kecil C kapital. Kemudian dari Q2 mendapat input A ke Q0, maka untuk aturan produksinya dapat kita tuliskan C kapital menghasilkan A kecil S kapital. Kemudian dari Q3 tidak ada transisi keluar dan bukan step akhir, maka Q3 bisa kita abaikan. Kemudian kita identikan D untuk Q5, maka untuk aturan produksinya B kapital menghasilkan B kecil B kapital. Kemudian dari Q5 mendapat input B ke Q0, maka untuk aturan produksinya dapat kita tulis D menghasilkan B kecil S kapital. Dan pada Q6 tidak ada transisi keluar dan Q6 bukan merupakan step akhir, maka Q6 dapat kita abaikan. Pada kasus ini, Q0 sebagai step akhir masih memiliki transisi keluar, maka untuk menandakannya sebagai step akhir, kita buat S menghasilkan tanpa inputan, maka diperoleh V sama dengan S, A, B, C, D. Dan untuk P aturan produksinya, kumpulan aturan produksinya bisa kita lihat di sini. Sebenarnya aturan produksi di atas masih dapat disederhanakan menjadi S menghasilkan A kecil A kapital atau B kecil B kapital atau tidak menerima inputan. Kemudian A kapital menghasilkan B kapital A kecil S kapital, dan B kapital menghasilkan B kecil S kapital. Sehingga pereduksian itu menghasilkan jumlah simbol variabel yang hanya diperlukan. Kemudian untuk finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Misalkan terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi S kapital menghasilkan A kecil B kapital atau B kecil A kapital atau tidak menerima inputan. A kapital menghasilkan A kecil B kecil A kecil S kapital. B kapital menghasilkan B kecil A kecil B kecil S kapital. Maka diagramnya dapat kita buat seperti ini. Di sini kita lihat S menghasilkan tidak menerima inputan. Mengapa demikian? Karena S kita identikan dengan Q0,
yang merupakan step akhir. Q0 merupakan step akhir, maka S tidak menerima inputan. S berkolerasi dengan Q0, A dengan Q4, dan B dengan Q1. Contoh selanjutnya, kita akan buat diagram transisi dari bahasa reguler. S menghasilkan A kecil, B kecil, A kapital, atau B kapital, atau B kecil, A kecil, B kapital, atau tidak menerima inputan. Kemudian A menghasilkan B kecil, S kapital, atau B kapital menghasilkan A kecil, S kapital. Kita lihat diagramnya. S akan berkolerasi dengan Q0, A dengan Q2, dan B dengan Q4. Sementara S tidak menerima inputan karena S yang kita identikan dengan Q0 merupakan step akhir. Kemudian dari S kapital menghasilkan B kapital, maka kita bisa buat transisi tidak menerima inputan dari Q0 ke Q4. Dari A menghasilkan dari A menuju Q3, kita tentukan step 3 sebagai step akhir. Kemudian pada contoh kelima akan dibuat diagram transisi untuk suatu tata bahasa reguler. S menghasilkan A kecil, S kapital, atau B kecil, B kapital, atau B kecil. B menghasilkan C kecil dan C kapital. C kapital menghasilkan A kecil, S kapital. Kemudian bisa kita lihat pada diagram, S akan berkolerasi dengan Q0. B kapital akan berkolerasi dengan Q1, C dengan Q2, dan kita lihat S menghasilkan B. Maka kita buat kita lihat S menghasilkan B, maka kita buat step akhir Q3. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.